rahimahullahu taala, Syekh Hasan Hitu radhiyallahu taala anhu, qala fi'lul mahdhurati nisyanan, melakukan hal-hal yang dilarang karena lupa. Ada larangan-larangan dalam puasa, ya makan itu kan dilarang, minum dilarang, berhubungan dilarang, muntah sengaja dilarang. Kalau misalkan larangan-larangan tersebut itu dilakukan dalam keadaan lupa, apakah juga membatalkan puasa? Nah, di sini pembahasannya. Qala al-musannifu hafizahullah, karena beliau ini masih hidup ya. Musannifnya masih hidup, Syekh Hasan itu. Fa in fa'ala syai'an min dzalika nasiyan, jika seseorang melakukan salah satu dari hal-hal yang diharamkan bagi orang puasa, di mana dia melakukannya karena lupa, seperti apa contohnya? Ka'an akala, seperti makan karena lupa, au syariba, minum karena lupa, au jama'a, atau berhubungan intim dengan istrinya karena lupa, au taqaya, atau dia sengaja muntah karena lupa, au ista'atta. Ista'atta ini masukkan obat melalui hidung, au akhadha huknatan, atau mengambil suntikan, fa innahu la yuftir, ya. Hal tersebut itu tidak membatalkan puasa. Wa sawa'un fi dzalika qallama fa'alahu nasiyan au kathurah, baik yang dilakukan dalam jumlah sedikit maupun banyak. Yang penting kalau dilakukan dalam keadaan lupa, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Makan sampai 5 piring misalkan, tidak membatalkan puasa. Berhubungan intim sampai 5 kali misalkan sehari di siang hari bulan Ramadan, juga tidak lupa. Kalau memang betul-betul lupa ya, itu tidak batalkan puasa. Ala ma dhahaba ilaihi jamaahirul ulama, sesuai pendapat mayoritas ulama ya. La ilaha illallah. Wa huwa qaulu Abi Hurairah, dan ini yang mengatakan tidak membatalkan puasa itu perkataannya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Tawus, Hasan al-Basri, perkataan Mujahid, perkataan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Thawr, Daud al-Zahiri, Ibnu al-Munzir, Ibnu Abi Dzib. Semua ini mengatakan bahwasanya melakukan hal-hal yang dilarang saat puasa dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama ya, yang mayoritas. Berarti ada pendapat yang kedua, wa dzahaba Atha. Ini pendapat yang kedua nih. Wa dzahaba Atha'un wal Auza'i wal Laits bin Sa'id ila annahu in akala aw shariba nasiyan, apabila ada orang makan atau minum dalam keadaan lupa, fala syai'a alaihi, maka tidak punya kewajiban sesuatu. Kal jumhur, persis seperti jumhurul ulama, artinya tidak batal. Illa kecuali annahu idza jama'a nasiyan, berhubungan dalam keadaan lupa, fa innahu yuftir. Jadi pendapat beliau, pendapat siapa nih? Pendapat Atha, Auza'i, Laits ibn Sa'ad, kalau misalkan makan dalam keadaan lupa tak batal puasanya. Ya, minum dalam keadaan lupa tak batal puasanya. Semuanya itu tak batal kecuali berhubungan. Ya. Di siang hari bulan Ramadan lupa dirinya puasa atau lupa bahwasanya sekarang itu puasa, lalu dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan lupa, maka menurut beliau itu membatalkan puasa. Wa alaihil qada, dan dia harus mengganti di lain hari, dunal kafarah, tanpa harus membayar kafarah. Ya, karena dia berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, nah ini ada perincian nih. Wa dhahabal Imam Ahmad ila annahu in akala aw shariba nasiyan fala syai'a alaihi kal jumhur. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya apabila ada orang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal ya, sama seperti mayoritas ulama. Hanya illa annahu idza jama'a nasiyan, kalau menyetubuhi istrinya dalam keadaan lupa, sekarang itu bulan puasa,
fa innahu yuftir, maka puasanya batal. Berarti sama dengan yang tadi yang Lais ibn Sa'ad, tapi perbedaannya wa yajibu alaihi al-qada'u wal kaffaratu ma'an. Selain dia harus mengganti puasanya, dia harus juga membayar kafarah. Tapi di sini iskal ya, kan dia melakukannya karena lupa. Ya, sedangkan kan disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummatil khata' wan nisyan, kan gitu. Wallahu a'lam. Wa ruwiya anhu annahu qala la syai'a alaihi kal jumhur. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad juga bahwasanya tidak ada kewajiban apa-apa seperti mayoritas ulama. Allah. Wa dhahabal Imam Malik, ini kayaknya pendapat yang keempat nih. Wa dhahabal Imam Malik taba'an li syaikhihi Rabi'atir Ra'i ila anna as-sha'ima yafsudu shaumuhu bi kulli ma yaf'aluhu nasiyan. Oh, ini sulit di pendapat Imam Malik nih. Wa 'alaihi al-qada'u duna al-kaffarah. Ini pendapat paling sulit nih dalam masalah ini. Imam Malik berpendapat ikut pada gurunya Rabi'atul Ra'i, mengatakan bahwasanya orang yang puasa dan lupa melakukan, dan kemudian dalam keadaan puasa dia melakukan hal-hal yang dilarang seperti makan, minum, berhubungan, di mana ia lakukan itu semua dalam keadaan lupa misalkan, maka puasanya itu dianggap batal dan dia harus mengqadanya tanpa harus bayar kafaroh ya, baik itu yang berhubungan atau makan dan minum. Jadi makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa itu membatalkan puasa menurut Imam Malik, ikut pada gurunya Rabi'atul Ra'i. Nah sekarang apa dalil mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya makan dan minum dalam keadaan lupa ini tidak membatalkan puasa? Wastadallal jumhur alladhina dhahabu ila anna as-siyama la yafsudu bi syai'in mimma yaf'aluhu as-sha'imu nasiyan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa puasa itu tidak batal karena sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu akibat lupa, qalla au kathur, baik sedikit ataupun banyak, mereka semua mengatakan istadallu bima rawahul Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Jika seseorang itu lupa lalu ia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Hadza lafzul Bukhari, ini adalah lafaz Bukhari. Wa fi riwayatin ukhra lah, riwayat yang lain dari Imam Bukhari, man akala nasiyan, barang siapa yang makan nasi, bukan ya, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, oh shaim, dia puasa, falyutimma shaumahu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum. Wa rawat Tirmidzi wa Ad-Darqutni wal Baihaqi wa ghairuhum an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Tirmidzi, Imam Darqutni, Imam Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man akala nasiyan, barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, au syariba nasiyan, atau minum dalam keadaan lupa, fala yuftir, maka puasanya tak batal. Fa innama huwa rizqun razaqahullah, itu hanya rizki yang Allah berikan padanya. Subhanallah, subhanallah. Wa rawad Darqutni wa rawa ad-Darqutni bi isnadin sahihin aw hasanin
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara fi syahri ramadhan nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffarah. Barang siapa yang berbuka, artinya membatalkan puasa di bulan Ramadan karena lupa, nasiyan, maka ia tidak wajib mengganti atau mengqadha dan tidak pula dikenai kafarah. Man aftar, ya, man aftar, ya makan misalkan. Jadi aftar ini bukan diartikan batalkan puasa ya, tapi makan dalam keadaan lupa, fala qada alaihi wala kafarah. Fahadhil ahaditsu nususun sharihatun ala anna al-akla wasyurba bin nisyani la yufdiyani ilal fitrih. Hadis-hadis ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa makan dan minum karena lupa itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Wa qisa alaihi kullu ma dzakarnahu mimma yubtilu as-sawma min al-mufattirati kal jima'i wa istikhrajil maniyyi wal isti'ati wal huknati wal qai'i wa ghairi dzalik. Maka wa qisa alaihi, dengan analogi yang sama, semua hal yang telah disebutkan sebagai pembatal puasa juga mengikuti hukum ini. Artinya kalau ia lakukan itu semua dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kal jima, seperti berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, tak batal puasa. Wastikhrajul mani, mengeluarkan air mani, ya, itu tidak membatalkan puasa kalau dilakukan dalam keadaan lupa. Wal isti'at, ya, penggunaan obat melalui hidung, itu kalau dilakukan dalam keadaan lupa tak batal puasa. Wal hukna, suntikan. Wal qai' wa ghairi dzalik, muntah dengan sengaja dan hal-hal yang serupa. Ini semua kalau dilakukan dalam keadaan lupa. Nah, kalau dilakukan karena dia tidak tahu hukumnya, beda lagi. Di sini pembahasannya fi'lul mahdhurati jahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Hasan itu fi'lul mahdhurati jahlan, melakukan hal-hal yang terlarang saat puasa karena tidak tahu hukumnya, karena bodoh. Dia misalkan berhubungan intim, karena dia tak tahu hukumnya, dia anggap mungkin boleh. Nah, di sini bagaimana hukumnya? Melakukan hal-hal yang dilarang saat puasa karena dia tidak tahu hukumnya. Ini yang akan kita bahas di sini. Qal wa amma idza fa'ala hadhihi al-mahdhurat allati dzakarnaha min at-ta'ami wasyarabi wal jima'i wa ghairi dzalik, idza fa'alaha jahlan bi annaha muharramatun 'ala as-sha'imi falahu halan. Amma idza fa'ala hadhil mahdhurat allati dzakarnaha, adapun jika seorang melakukan hal-hal yang terlarang ini yang telah kami sebutkan tadi, minat ta'ami wasyarabi wal jima' wa dzalik, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan wa ghairi dzalik, hal-hal lainnya, idza fa'alaha jahlan bi annaha muharramatun 'ala as-shaimi, apabila ia melakukannya karena tidak tahu bahwa hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, falahu halan. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan, ada dua keadaan. Al-awwalu, bagian pertama, ayyakuna haditsa ahdin bil Islam. Keadaan pertama adalah jika seseorang baru masuk Islam, ya, baru kemarin masuk Islam. Nah, sekarang dia sudah puasa. Lam yatamakkan ba'du min ta'allumi ahkamih, dan belum sempat mempelajari hukum-hukum puasa. Tak tahu bahwasanya kalau berhubungan suami istri di saat di siang hari bulan Ramadan, tak tahu bahwasanya itu hukumnya haram gitu. Au yakun, atau kemungkinannya au yakunu qad nasha'a bi badiyatin. Kenapa dia tak tahu? Kenapa dia tidak tahu keharaman saat puasa? Karena baru masuk Islam. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au yakuna qad nasha'a bi badiyatin aw ghabatin aw syahiqi jabalin. Atau ia dibesarkan di pedalaman,
tidak ada atau jauh dari ulama gitu maksudnya. Atau dia dibesarkan di hutan, au syahik jabal, dia dibesarkan di puncak gunung, tak ada orang di sana. Wa au ay makanin ba'idin 'anil ilmi wal ulama, atau tempat manapun yang jauh dari ilmu dan para ulama. Bihaitsu yakhfa 'alaihi kaunu hadhil asya'i mufattiratan, sehingga ia tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut itu membatalkan puasa. Lalu bagaimana? Fa inna hadza la yuftiru bil ityani biha. Kenapa? Li jahlihi al ma'dzuri fihi. Maka orang yang seperti ini itu tidak batal puasanya jika ia melakukan hal-hal tersebut karena ketidaktahuannya terhadap hukum Islam. Baru kemarin masuk Islam, nah sekarang puasa. Nah saat puasa dia makan. Kenapa makan? Oh, tak tahu saya kalau puasa itu haram makan. Tak tahu. Nah, kenapa kamu nggak tahu? Karena baru masuk kemarin, masuk Islam kemarin. Jadi ini keadaan yang pertama. Atau ini yang disebutkan oleh para ulama jahlun ma'dzur, bodoh yang dimaafkan. Karena ada bodoh yang tidak dimaafkan. Itu udah dari dulu masuk Islam. Para ulama ada banyak. Tapi dia mungkin malas, lalai dalam mempelajari hukum-hukum Islam, maka kebodohan dia kan hukum-hukum Islam itu tidak dimaafkan. Qala wathani alla yakuna hadits ahdin bil islami bal huwa qadimun fihi mukhalitun lil muslimin. Keadaan kedua adalah jika seseorang bukanlah orang yang baru masuk Islam, bal huwa qadimun fihi mukhalitun lil muslimin. Sebaliknya, ia sudah lama memeluk agama Islam dan bergaul dengan kaum muslimin. Bihaitsu la yakhfa 'alaihi tahrimu hadhil asya'i wa annaha tuaddi ila al-fitri. Sehingga tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut diharamkan dan dapat membatalkan puasa. Fa innahu yuftiru bi ta'atiha wa in kana jahilan. Maka puasanya tetap batal jika ia melakukannya meskipun ia tidak tahu hukumnya. Kenapa? Karena dia lalai. Li'anna jahlahu natijun an taqsirihi minhu, an taqsirin minhu. Karena ketidaktahuannya itu berasal dari kelalaian dia sendiri. Wa kana minal wajibi alaihi ay yata'allama ahkam as-siyama wa yas'alu anha ahkam as-siyami wa yas'ala anha ma dama mukallafan biha. Dan seharusnya ia mempelajari hukum-hukum puasa serta bertanya tentang puasa gitu selama ia telah mukallaf. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.